Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak, Identitas. Hari ini tanggal 12 Februari, judul renungan kita, Hati yang Mendengarkan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang segala perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Setelah memerintah selama 42 tahun, Daud meninggal dan putranya Salomo menggantikannya. Kerajaannya lebih besar daripada yang didirikan Daud. Dia telah mengkonsolidasikan negara, membebaskannya dari sebagian besar musuh, dan membangun ibu kota Yerusalem. Salomo tahu bahwa ia memiliki tugas besar yang harus diselesaikannya. Ayahnya sempat berbicara dari hati ke hati dengannya sebelum meninggal. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Berjalanlah di jalan yang dituntunnya kepadamu. Ikutilah peta kehidupan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah rambu-rambu yang ada, yaitu jalan hidup yang ditunjukkannya dalam wahyu yang diberikan kepada Musa. Maka engkau akan berhasil dengan baik dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan kemanapun engkau pergi. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Jadi, ketika Tuhan muncul dalam mimpi pada suatu malam, bertanya kepada Salomo apa yang paling diinginkannya, Salomo siap untuk menjawab, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat aku, hamba-Mu ini, menjadi penguasa atas kerajaan menggantikan Daud ayahku. Aku masih terlalu muda untuk ini, hanya seorang anak kecil. Aku tidak tahu apa-apa, tidak tahu seluk-beluk pekerjaan ini. Dan inilah aku, ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang telah Engkau pilih, orang-orang yang hebat, terlalu banyak untuk dihitung. Inilah yang saya inginkan. Berikanlah saya hati yang mendengarkan Tuhan, sehingga saya dapat memimpin umat-Mu dengan baik, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang mampu memimpin umat-Mu yang mulia ini?" Kita bisa baca di ayat 7-9. Salomo tahu bahwa satu-satunya sumber kedamaian sejati adalah mendapatkannya langsung dari Tuhan. Dia tidak sombong atau congkak, berpikir bahwa dia dapat memerintah rakyatnya dengan bijaksana dan baik sendirian. Dia juga tidak egois, menganggap Tuhan dalam mimpi itu sebagai jin di dalam pelita yang siap memenuhi keinginan serakahnya. Dia meminta hikmat, atau seperti yang dikatakan oleh ayat Alkitab, hati yang mendengarkan Tuhan. Sebuah hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Anak-anak, saya pikir itu terdengar seperti permintaan yang hebat. Dan kita tidak perlu menunggu Tuhan menampakkan diri dalam mimpi untuk memintanya. Bahkan lebih dari ayahnya Daud, Salomo menyimpang secara drastis dari jalan yang telah Allah tentukan baginya. Bahkan janji bahwa jika mereka mau mengikutinya, maka akan selalu ada seorang anak Daud yang menduduki tahta, tidak pernah mereka tepati karena mereka tidak mengikutinya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa.
sumber kedamaian dan kebijaksanaan, saya juga menginginkan hati yang mendengarkan Tuhan. Saya juga memiliki pekerjaan yang harus saya lakukan, yang saya pikir saya tidak mampu dan tidak dapat menyelesaikannya. Saya juga merasa seperti anak yang bodoh, tidak mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan saya tentu perlu membedakan antara baik dan jahat. Berikanlah kepada saya, seperti Salomo, hati yang bijaksana. Dan saya berjanji tidak akan mengikuti cara-cara dunia yang penuh penyembahan berhala dan menunggu sampai saya tua untuk kembali. Amin.